saudara-saudara. Puji Tuhan, dalam kesempatan yang manis ini, saya percaya Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Dalam kesempatan ini, saudara, kita akan merenungkan sama-sama tentang kemana Allah akan membawa kita. Dalam kesempatan ini, saya ingin bertanya kepada saudara, apa yang saudara pikirkan ketika kata kematian dipertanyakan kepada saudara? Mungkin bagi sebagian di antara kita, kematian merupakan sesuatu hal yang sungguh sangat menakutkan, mengerikan, bahkan menjadi tragedi yang kelam bagi kehidupan manusia. Dan mungkin sebagian orang juga mengatakan ini sebagai sesuatu yang pamali untuk dibicarakan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak dipungkiri, bahkan Daud pun, raja yang hebat itu yang berhasil mengalahkan raksasa yang besar bernama Goliat, dia sungguh sangat menyadari bahwa kematian itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam Mazmurnya yang tercatat dalam Mazmur 23, yang di dalamnya mengatakan bahwa ia mengumpamakan dirinya sebagai seekor domba yang digembalakan oleh gembala yang sangat baik, gembala yang luar biasa yang mampu membuat domba-dombanya menjadi tenang dan memenuhi kebutuhan. Tetapi dalam setiap kehidupan domba itu tidak dipungkiri bahwa selalu ada bahaya, selalu ada hal-hal menakutkan, hal-hal yang mengancam kehidupan. Dan di ayat yang keempat dari Mazmur 23 ini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam bagian ini saudara-saudara, kata lembah kekelaman juga diterjemahkan sebagai lembah bayang-bayang kematian. Artinya apa? Ketika Daud mengucapkan ini, dia sungguh sangat menyadari dalam perenungannya bahwa kehidupan manusia tidak terpisahkan, tidak dapat dielakkan dari satu fase yang dinamakan kematian. Tetapi luar biasanya Daud mengatakan, sekalipun ia berada dalam lembah bayang-bayang kematian ini, ia tidak takut bahaya. Ia tidak takut akan kematian itu sendiri. Sebab apa? Sebab ia tahu ada Allah yang menjadi gembala yang akan terus menyertai hidupnya. Dia meyakini dalam setiap bahaya yang ia alami, dalam setiap hal-hal yang mengancam nyawanya itu, ia menyadari bahwa ada pimpinan dan perlindungan Tuhan bagi hidupnya. Katakan amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mengetahui fakta ini, mengetahui kebenaran ini, kita sebagai orang percaya seharusnya dengan berani kita dapat menghadapi kematian. Bagaimana cara kita sebagai orang percaya menghadapi kematian? Ada banyak orang, saudara-saudara, yang terlalu takut sehingga menghindari semua hal terkait kematian. Ia merasa bahwa kematian adalah hal yang sungguh sangat mengerikan. Ia mencoba untuk berpaling dari fakta ini. Padahal apapun yang manusia lakukan untuk memperpanjang umur hidupnya, pada akhirnya akan bermuara juga pada kematian. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kematian adalah fase normal yang akan kita alami, yang tidak boleh menjadi ketakutan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ada banyak kebenaran dalam firman Tuhan yang harusnya membuat kita dengan keberanian menghadapi kematian. Dan cara yang terbaik dalam menghadapi kematian ialah mempersiapkan kematian itu sendiri. Ini penting saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk mempersiapkan kematian. Mengapa penting? Karena yang pertama, ketika kita melihat dalam Mazmur pasal 90, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan, di situ Musa mengajak pembaca, mengajak orang-orang untuk mengingat bahwa untuk belajar, saudara-saudara, bahwa ada waktu terbatas yang manusia akan alami. Di sana katakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sampai kami memperoleh hidup yang bijaksana. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempersiapkan kematian kita, ini sungguh sangat penting. Mengingat ada waktu yang terbatas dari kehidupan kita manusia. Dan ketika kita mengingat ada waktu yang terbatas dalam kehidupan kita, kita akan menyadari bahwa tidak semua hal yang kita inginkan bisa kita lakukan. Oleh karena itu, saudara, pesan firman Tuhan,
lakukan hal-hal yang prioritas terlebih dahulu, hal-hal yang penting terlebih dahulu. Bahkan mungkin ketika kita mengingat bagian ini, bahwa waktu kita sebagai manusia ini terbatas, kita akan mengingat bahwa kita juga perlu belajar mengesampingkan keinginan-keinginan kedagingan kita, keinginan-keinginan pribadi kita, supaya yang terutama boleh terlaksana. Dan yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa penting menghadapi kematian, mempersiapkan kematian? Karena kematian bicara tentang apa yang akan kita tinggalkan dan bagaimana kita selanjutnya. Apa yang kita tinggalkan dan bagaimana kita selanjutnya. Apa yang menjadi warisan kita. Apakah kita berhasil memberikan warisan yang mulia? Apakah kita berhasil memberikan warisan yang berharga bagi orang-orang yang kita tinggalkan? Apakah kita gagal dalam memberikan warisan yang mulia? Apakah pikiran kita hanya tertuju bahwa warisan hanyalah rumah besar, warisan hanyalah harta yang melimpah? Ataukah ada sesuatu yang lain yang kita bisa tinggalkan untuk orang-orang yang kita kasihi sebagai warisan yang mulia buat mereka, warisan yang bersifat lebih berharga, lebih bernilai buat mereka, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kematian juga berbicara mengenai bagaimana kita selanjutnya. Ini ketika kita berbicara tentang kematian ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kematian seperti pintu yang membuat kita memasuki dimensi yang baru dalam kehidupan manusia. Kematian akan membuat kita meninggalkan jasad kita dan roh kita dikatakan kembali kepada Allah. Dan ketika kita mati, saudara-saudara, Allah akan menempatkan kita di suatu tempat yang dinamakan alam maut. Dan apakah nanti setelah hari penghakiman itu dilaksanakan oleh Tuhan, menjadi seperti apa kita? Apakah kita akan dimasukkan ke dalam suatu tempat yang sungguh sangat mengerikan, menyakitkan, dan penuh dengan api? Atau kita berada dalam satu tempat yang sangat indah dan pada akhirnya kita dapat tinggal bersama dengan Allah Bapa kita untuk selama-lamanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mengingat kematian, mempersiapkan kematian adalah suatu yang penting, menjadi sesuatu yang prioritas dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi kematian adalah berbicara tentang apa yang akan kita tinggalkan dan bagaimana kita selanjutnya. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempersiapkan kematian menjadi sangat penting, karena kematian sebenarnya bukan soal waktu, tetapi soal siap atau tidak siap. Karena begini, saudara, tidak ada jaminan sama sekali untuk orang-orang muda tidak dihampiri oleh kematian. Kita bisa melihat akhir-akhir ini, kita bisa melihat dalam berita-berita di internet, ada banyak orang-orang yang sebenarnya belum lanjut usia tetapi ajal menghampiri mereka. Ada banyak hal, ada banyak faktor yang membuat mereka pada akhirnya harus bertemu dengan ajal mereka dengan lebih cepat. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak juga orang-orang yang telah mencapai lanjut usia tapi juga belum dihampiri oleh ajal. Artinya apa? Kematian sebenarnya bukan bicara soal waktu, tetapi kematian bicara soal siap atau tidak siap kita menghadapi kematian itu sendiri. Siap atau tidak siap kita menghadapi kematian itu sendiri. Ada banyak orang yang tidak siap menghadapi kematian, dan pada akhirnya dia tidak berhasil meninggalkan warisan yang mulia bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan mungkin juga pada akhirnya dia juga gagal untuk mendapatkan sesuatu yang mulia ketika kematian usai dilaluinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya mengajak saudara dan saya pada pagi hari ini untuk merenungkan. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Bisa jadi setelah ini kita tiba-tiba saja dihampiri oleh malaikat maut dan kita meninggal. Tetapi saudara, pertanyaannya, apakah kita siap? Apakah kita tidak siap? Oleh karena itu saudara, ketika saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan pada bagian ini, pada pagi hari ini, saya ingin saudara-saudara semua merenungkan kembali kehidupan saudara dan mempersiapkan kematian
sejak saat ini, sejak sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk kembali kepada Dia, Tuhan baik. Apapun waktunya, kita perlu siap untuk mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, lantas apa yang seharusnya kita lakukan untuk mempersiapkan kematian? Ketika kita mengingat pentingnya mempersiapkan kematian ini, kita harus ingat bahwa kita perlu memiliki hidup yang berkualitas. Kita perlu memiliki hidup yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita prioritaskan pikiran kita. Bukan hanya mengenai diri kita saja, bukan hanya mengenai kedagingan saja, bukan hanya melakukan semua yang kita inginkan saja, tetapi kita juga perlu mengedepankan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam kehidupan kita. Kadang kita, sekali lagi saya mau katakan, kita perlu mengesampingkan keinginan-keinginan kita supaya keinginan Tuhan yang terlaksana. Kita perlu mengesampingkan agenda-agenda pribadi kita supaya agenda-agenda yang luar biasa yang Tuhan canangkan buat kita itu dapat terlaksana. Ini susah, saudara-saudara. Karena kadang kita lebih terbuai dengan daging. Karena memang Alkitab juga mengatakan bahwa daging itu lemah. Roh itu penurut tetapi daging lemah. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, sebagai orang-orang yang terus berjuang untuk membangun hidup dekat dengan Tuhan, kita tentu diberi kemampuan lebih oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk mengedepankan kerajaan Allah dan kebenarannya, untuk mengedepankan sesuatu yang lebih mulia yang harus kita lakukan. Untuk mungkin kita harus menahan diri, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhasil melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, ketika kita berhasil berjalan dalam visi Tuhan, mencapai garis akhir yang Tuhan canangkan buat kita, kita akan memperoleh sesuatu yang mulia dan kita akan berhasil meninggalkan sesuatu yang mulia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat siang hari ini, buat pagi hari ini, buat setiap kami yang mendengar firman di waktu apapun. Kami percaya Tuhan, firman ini disampaikan dengan tidak secara kebetulan, tetapi Tuhan sedang mengingatkan kami bahwa ada waktu yang terbatas dalam hidup kami. Oleh karena itu kami harus mempersiapkan kematian kami dengan baik, supaya kami dapat berkata pada akhirnya bahwa kami telah menyelesaikan pertandingan iman dan ada warisan yang mulia yang dapat kami berikan pada orang-orang yang kami kasihi, yang kami tinggalkan. Terpuji namamu Tuhan. Tolong kami untuk berani menghadapi kematian kami dengan mempersiapkannya dengan baik. Kami percaya Allah adalah gembala yang akan menuntun kami melewati setiap perkara-perkara yang besar dengan penuh kemenangan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin.